Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, di siang hari ini Ustazah Era bisa kembali lagi menyapa kalian di pembelajaran matematika. Setelah 2 pekan kemarin, sudah ada home visit, kemudian dilanjutkan dengan penilaian tengah semester. Nah, untuk pekan ini kita sudah mulai pembelajaran lagi seperti biasanya. Nah, untuk itu, untuk matematika, kita akan melanjutkan bab yang pertama, yaitu adalah pangkat dan bentuk akar. Hanya saja untuk yang di pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang bentuk akar. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu yang pertama adalah membedakan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Yang kedua, menyederhanakan bentuk akar dengan menggunakan konsep perkalian bentuk akar. Yang ketiga, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, ada 3 itu tadi ya. Kemudian yang berikutnya itu mengenai pengertian bentuk akar. Jadi bentuk akar itu yang seperti apa sih sebenarnya? Apakah cuman yang penting ada bilangan kemudian diberi akar dan lain sebagainya? Kita coba lihat dulu dari beberapa contoh di sini. Bu Erna mulai dari akar 4. Di sini 4-nya ada akar. Ketika kalian dulu di jenjang SD atau mungkin ketika di kelas 7, kemudian dilanjut kelas 8, tentu kalian sudah sama-sama paham bahwa akar 4 itu hasilnya adalah 2. Nah, kemudian yang berikutnya akar 100. Akar 100 itu kalian juga bisa tentukan bahwa akar 100 itu adalah 10. Nah, dari sini akar 4 sama dengan 2, akar 100 sama dengan 10, berarti bisa kita simpulkan bahwa akar 4 dan akar 100 itu bukan bentuk akar. Jadi bentuk akar yang seperti apa dong? Padahal 4 dan 100 sama-sama ada akarnya. Berarti kita coba lihat ke contoh berikutnya. Di sini ada akar 3. Kira-kira ada yang tahu nggak ya akar 3 itu berapa? Tanpa menggunakan kalkulator. Nah, tentunya di sini kita nggak tahu nih akar 3 itu berapa kalau nggak pakai kalkulator. Karena memang ini tidak ada bilangan kalau dipangkatkan 2 yang hasilnya adalah 3. Berarti kita lanjutkan ke yang berikutnya. Akar 7. Akar 7 kita juga tidak bisa tentukan. Kita tidak bisa tentukan langsung hasilnya itu berapa. Karena tidak ada 2 bilangan ketika dipangkatkan 2 hasilnya itu adalah 7. Kemudian yang berikutnya adalah akar 11. Akar 11 pun juga sama kasusnya seperti akar 3 dan juga akar 7. Sama-sama tidak bisa kita tentukan hasilnya tanpa menggunakan kalkulator. Nah, dari sini berarti akar 3, akar 7, dan akar 11 inilah yang disebut dengan bentuk akar. Jadi, dari 2 bagian contoh ini tadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata yang namanya bentuk akar itu berarti ketika kita akarkan manual kita tidak akan pernah bisa ketemu jawabannya kecuali kalau menggunakan dengan kalkulator. Tapi kalau yang seperti bagian kiri tadi, kita tanpa pakai kalkulator pun sudah tahu bahwa akar 4 itu adalah 2, akar 100 adalah 10. Kalau kita bisa langsung tahu seperti ini, berarti namanya itu bukan bentuk akar. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, bisa dilihat di contoh yang pertama, menyederhanakan bentuk akar. Jadi yang tujuan pertama tadi kan membedakan antara bentuk akar dan bukan bentuk akar. Yang tadi berarti sudah. Sekarang kita mencoba memahami menyederhanakan bentuk akar. Jadi ketika ada bentuk akar, bagaimana ya kira-kira cara menyederhanakannya? Nah, sebelum ke sana, Ustazah Erna ingatkan kembali, ini materi SD, harusnya ini sudah bisa dilihat sendiri, ini tujuannya tabelnya adalah untuk memudahkan kalian nantinya. 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 adalah 4, dan seterusnya sampai 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ini nanti akan jadi modalnya kalian untuk bisa mengerjakan soal menyederhanakan bentuk akar. Kemudian yang berikutnya yang harus kalian pahami bahwa ketika kalian akan menyederhanakan bentuk akar, ubah bentuk akar itu tadi menjadi bentuk perkalian. Perkalian berapa? Perkalian 2,
3, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ketika sudah diubah ke bentuk perkalian, syaratnya itu salah satu bilangannya itu harus bisa diakar. Lah, kalau nggak bisa diakar gimana? Berarti pemilihan bilangannya itu kurang tepat. Bisa dilihat ya di soal yang pertama. Misal di sini ada akar 8. Berarti tadi ingat, untuk menyederhanakan bentuk akar, ini yang di dalam akar ini harus kita ubah ke perkalian. Nah, perkalian berapa? Bisa 2 kali, 3 kali, 5 kali, 6 kali, dan seterusnya. Kalau 8, itu berarti otomatis kita ubahnya jadi 2 kali 4. Kita lihat syaratnya tadi salah satu harus bisa diakar. Ini ada 2, ada 4. Yang bisa diakar siapa? Ternyata yang bisa diakar adalah 4. Berarti karena 4 ini bisa diakar, dia kita keluarkan dari akar. Akar 4 tuh berapa sih? Dilihat. Yang jawabannya pangkat 2 hasilnya 4, berarti kan ini. Berarti akar 4 itu adalah 2. Sehingga akar 8 kalau kita sederhanakan jadinya adalah 2 akar 2. 2 di luar akar ini diperoleh dari 4 di akar. Akar 2-nya ini diperoleh dari ini tadi 2, dia tidak bisa diakar, jadi tetap ada di dalam akar. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2. Soal berikutnya, akar 12. Nah, ketika kalian lihat angka di sini adalah 12, mungkin akan muncul banyak sekali perkalian di pikiran kalian. Mungkin muncul yang pertama kali itu adalah 2 kali 6. Boleh nggak kita pakai 2 kali 6? Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dilihat tadi syaratnya salah satu harus bisa diakar. Kalau kalian pilihnya 2 kali 6, ini tidak ada bilangan satu pun yang bisa kalian akar. Sehingga 2 kali 6 ini bilangannya kurang tepat. Berarti yang lebih tepat siapa? Ternyata yang lebih tepat itu adalah 4 kali 3. Kenapa kok bisa? Lihat, salah satu harus bisa diakar. Siapa yang bisa diakar? Ternyata adalah 4. 4 tadi diakar, hasilnya adalah 2. Berarti ini dikeluarkan dari akar. Berarti jawabannya adalah 2 akar 3. 3-nya ini nggak bisa diakar, berarti tetap ada di dalam akar. Berikutnya yang ketiga, negatif 5 akar 48. Untuk di sini karena ada bilangan negatif 5, ini diabaikan dulu ya. Yang kalian pikirkan hanya 48 dulu. Tapi nanti negatif 5-nya tetap ditulis. Kita coba, ini lebih banyak lagi nanti pilihan bilangan yang ada di pikiran kalian. Kita coba. Yang pertama itu kalau 2 kali 24, ini kan juga 48 nih. Tapi pilihan ini benar atau salah? Ternyata pilihan ini salah. Kenapa? Karena tidak ada angka yang bisa diakar. Berarti kalau sudah tahu salah, kita ganti dengan bilangan yang lainnya. Opsi berikutnya kita lihat. Ternyata 8 kali 6. 8 kali 6 bisa enggak? Tidak bisa juga. Kenapa? Karena tidak bisa diakar juga. Kita coba pilihan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah negatif 5 akar 4 kali 12. Pilihan yang ini tadi berdasarkan syaratnya itu kan salah satu harus bisa diakar. 4-nya bisa diakar sih. Tapi ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena 12-nya nanti masih bisa diubah perkalian lagi. Jadi masih kurang kecil. Sehingga yang lebih tepat yang kita gunakan itu adalah negatif 5 akar 3 kali 16. Yang bisa diakarkan 16-nya ini. 16 kalau diakar berapa? Kita lihat di tabelnya ini yang 16. Berarti kalau diakar jawabannya adalah 4. Sehingga bisa kita sederhanakan, negatif 5-nya tetap, kemudian 16-nya karena keluar dari akar berarti jadinya 4, jadi sama negatif 5 itu nanti otomatis dikali. Jadinya negatif 5 kali 4 akar 3. Jadi 3-nya masih tetap di dalam akar. Sehingga ini negatif 5 sama 4-nya bisa dikalikan nih, jadi negatif 20 akar 3. Kita lanjutkan. Nah, soal yang keempat. 2 akar 32. Caranya sama seperti yang soal nomor 3. Berarti diubah ke perkalian.
2-nya tetap. Nah, 32-nya kira-kira angkanya berapa? Mungkin kalian akan memikirkan 4 kali 8. Ini boleh nggak? Memang sih 4-nya bisa diakar, tapi ini 8-nya angkanya kurang kecil, karena 8-nya nanti dia masih bisa diubah jadi 2 kali 4, sehingga ini harusnya salah, tidak bisa dipakai. Walaupun 4-nya dia bisa diakar. Kemudian harusnya lebih tepat gimana? Yang lebih tepat adalah 32-nya itu diubah jadi 2 kali 16. 16-nya ini kalau diakar tadi kan jadi 4. Berarti 16-nya kita keluarkan dari akar, 2-nya ini yang depan kita tulis ulang di sini, dikali 16-nya berubah jadi 4, 2-nya ini tetap di dalam akar, sehingga jawabannya adalah 8 akar 2. Itu adalah salah satu contoh menyederhanakan bentuk akar. Jadi menyederhanakan bentuk akar itu bisa dengan menggunakan perkalian. Tentunya ini menjadi PR besar untuk kalian. Kenapa? Karena harusnya kalau sudah kelas 9 itu perkalian pun sudah lancar. Jadi kalau belum bisa perkalian atau belum lancar perkalian, nanti pasti akan sangat kesulitan ketika mengerjakan soal bentuk akar ini. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya itu adalah contoh 2, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kalau tadi menyederhanakan bentuk akar, sekarang kalau menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar. Nah, ketika menjumlahkan dan mengurangkan, syaratnya 2 buah bentuk akar itu bisa ditambah dan juga bisa dikurang. Itu adalah yang di dalam akar bilangannya harus sama. Jadi kalau ini makanya Bu Ira tulis akar B dan juga akar B. Kalau misalnya yang satu akar 2, berarti yang satunya juga akar 2. Itu nanti baru bisa ditambahkan atau dikurangkan. Tapi kalau beda gimana? Kalau berbeda tidak bisa ditambahkan dan juga tidak bisa dikurangkan. Jadi nanti ketika ada soal penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, kalau yang di dalam akar sudah sama, berarti tinggal angka yang depan ini kita tambahkan saja seperti biasa. Dilihat di soal nomor 1, 9 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Di sini ternyata sudah sama-sama akar 5. Berarti caranya tinggal yang depan sama yang belakang ini dikurangi saja. Berarti jawabannya adalah 7 akar 5. 7 diperoleh dari 9 kurangi 2 akar 5, karena di sini sama-sama akar 5. Jadi bukan berarti dikurangkan akar 5 kurangi akar 5 jadinya 0, bukan. Sekarang soal yang kedua, 8 akar 2 dikurangi 15 akar 2 ditambah 4 akar 2. Caranya sama. Sudah sama-sama akar 2 semua. Berarti ya yang kita hitung hanya yang angka depan saja ya. 8 kurangi 15 berarti negatif 7. Negatif 7 tambah 4 berarti adalah negatif 3 akar 2. Jadi jawabannya nanti jangan sampai cuma ditulis negatif 3 saja ya. Akar 2-nya juga disertakan. Kemudian soal yang ketiga. Nah, kalau ini sudah beda, nggak kayak yang nomor 1 sama nomor 2. Kalau nomor 1 nomor 2 itu sudah jelas sama-sama akar 5, sama-sama akar 2. Kalau yang nomor 3 ini harus kita samakan dulu. Caranya bagaimana? Ini sama kayak yang di bagian menyederhanakan tadi. Jadi akar 50 disederhanakan dulu. Jadi berapa? Jadi perkalian kan? Berarti 2 kali 25. Kenapa kok pakainya ini? Kenapa nggak pakai 5 kali 10? Karena kalau pakai 5 kali 10, nanti angkanya tidak ada yang bisa diakar. Makanya lebih tepat adalah 2 kali 25. Sekarang kalau 18, ini kita ubah juga ke perkalian. Kenapa diubahnya ke 2 kali 9? Bukan 6 kali 3. Kalau diubahnya ke 6 kali 3, dua-duanya tidak ada yang bisa kita akar. Kalau sudah, kita lanjutkan, kita lihat dari bagian sini, 2 kali 25. Yang bisa diakar itu adalah 25. Berarti 25 keluar dari akar jadi 5. Akar 2 dikurangi 4. Nah, ini 9-nya ketika diakar, dia jadinya 3. Berarti 4 kali 3 akar 2. Jadi sama dengan 5 akar 2 ini dikalikan dikurangi 12 akar 2. Nah, kalau sudah begini berarti kan sudah sama nih, sama-sama akar 2. Berarti tinggal langsung kita kurangkan saja. 5 dikurangi 12 berarti negatif 7 akar 2. Oke, yang berikutnya itu adalah
contoh yang ketiga itu perkalian bentuk akar. Nah, ini nanti jadi modalnya kalian sebelum belajar materi berikutnya. Ketika ada A kali akar B, dilihat yang satu bilangan biasa, yang satu ada akar, artinya mereka berbeda. Ketika sudah tahu berbeda, berarti cukup digabungkan jadi satu. Jadinya A akar B, tapi mereka tidak bisa dikalikan karena yang satu tadi tidak ada akarnya, yang satu ada akarnya. Kemudian yang kedua, akar A kali akar B. Nah, ini sama-sama di dalam akar, ada bilangannya. Berarti kalau seperti ini, berarti hasilnya nanti jadinya tinggal dikalikan saja. Akar A dikali B. Jadi A sama B-nya dijadikan satu tapi dia dikalikan. Tetap ada di dalam akar. Kemudian yang ketiga, C akar A dikali D akar A. Bu Ena ulangi, C akar A dikali D akar B. Ketika seperti ini, berarti ini ada yang di luar akar, ada yang di dalam akar. Berarti cari yang sejenis. Jadi yang bisa dikalikan itu yang sejenis. Dilihat. Berarti ini C, dia samanya kayak D. Berarti cukup C kali D. Akar, ini sama-sama di dalam akar. Ini juga di dalam akar. Berarti akar A kali B. Berikutnya, kalau ada akar A kali akar A, berarti kalau di sini misal angkanya 5, akar 5, juga dikali akar 5, berarti otomatis hasilnya adalah A, bilangan itu sendiri. Jadi tadi kalau pakai permisalan dari Bu Erna, akar 5 dikali akar 5, berarti sini angkanya sama-sama 5, hasilnya otomatis langsung 5 tanpa dikasih akar. Kita lanjutkan di contoh. Misal soal yang pertama, akar 2 kali akar 3. Sama-sama ada di dalam akar, berarti cukup dikalikan saja. 2 kali 3, jangan lupa tetap ada akarnya, berarti akar 6. Yang berikutnya, 2 akar 8 dikali akar 5. Kalau sudah seperti ini, lihat ini 2 yang di luar akar kan tidak ada temannya, berarti kita tulis ulang aja. 2-nya tetap di sini. Kalau sudah, baru yang di dalam akar ini sama-sama ada di dalam akar dikalikan. Berarti 8 dikali 5 berarti adalah akar 40. Nah, kalau sudah 40-nya ini bisa kita sederhanakan. Jadi 4 kali 10. Berarti yang bisa diakar itu adalah 4. 4 ketika diakar jadinya 2. Berarti harusnya 2 dari sini tadi dikali 2 karena hasil dari akar 4, akar 10. Makanya jawaban akhirnya adalah 4 akar 10. Oke, soal yang terakhir, yaitu kalau seperti ini, berarti akar 2 dikali 4 akar 2 ditambah akar 6. Ini seperti aljabar, berarti kita kalikan satu persatu. Akar 2 dikali 4 akar 2, ini tandanya ditambah ya, kemudian ditambah, gantian ke sini. Berarti gantian akar 2 dikali akar 6. Kita coba kerjakan yang sebelah sini. Yang sebelah sini ini, 4-nya ini kan nggak ada temennya. Berarti 4-nya kita tulis ulang. Dikali akar 2 kali akar 2. Lihat di sini tadi. Ketika dia bilangannya sama, hasilnya akan langsung bilangan itu sendiri. Berarti langsung kali 2. Ditambah akar 2 kali akar 6. Ini sama-sama di dalam akar. Berarti tinggal kita kalikan saja. Jadi akar 12. Nah, kalau sudah ini jadi 8. Akar 12-nya kita sederhanakan. Jadi 4 kali 2. Salah. Ini harusnya 3. 4 kali 3. Berarti 4 kali 3 yang bisa keluar dari akar adalah 4, jadinya 2. Berarti sini harusnya 2 akar 3. 8 tambah 2 akar 3 berapa? Ya sudah, ini sudah yang paling sederhana. Kenapa? Karena ini 8-nya nggak ada akarnya dan ini ada akarnya. Berarti mereka tidak bisa dijumlahkan karena mereka berbeda. Jangan sampai nanti kalian menjawabnya 8 tambah 2 akar 3 berarti 10 akar 3. Ini jelas salah total. Berarti kalau sudah seperti ini, ketika dia beda jenisnya, ya sudah, jawaban akhirnya cuma berhenti di situ tanpa dilanjutkan. Mungkin itu saja dapat Bu Ira sampaikan. Semoga untuk materi hari ini bisa semakin menambah wawasan kalian, dan semoga materi yang Bu Ira sampaikan pun bisa memahamkan
kalian tentang materi bentuk akar. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.